Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan diri Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Kesehatan, nama Nuranda Fahmi Wahid, STB 4984, Prodi Teknik Kesehatan A. Izin di sini saya akan praktekkan bagaimana data-data yang disalaskan ke SPSS. Nah, di sini kita sudah dibagikan data-data dari dosen, data-data awal untuk kita coding pertama, dan di sini saya sudah membuat codingannya, yaitu codingan pertama itu tentang jenis kelamin, yang kedua usia, tiga vonis, keempat pendidikan, kelima kasus, dan terakhir pembinaan. Nah, di jenis kelamin ini ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki, perempuan dengan kode 1 itu laki-laki, perempuan itu 2. Lanjut dengan usia. Tantangan usia itu dari 18 sampai 22, yaitu 5 panjang kelas. Terdapat panjang kelas ada 5, banyak kelas ada 9. Nah, di sini panjang kelas seperti 18 sampai dengan 22, yaitu 18, 19, 20, 21, 22, itu ada 5. Selanjutnya selanjutnya banyak kelas dari mereka, yaitu ke bawah dari 18 sampai 62. Nah, kode 1 dari umur 18 sampai 22, kodenya 1, 23 sampai 27 2, 28 32 sampai seterusnya, 58 62 dengan kode 9. Lanjut dengan vonis. Di sini vonis sama seperti usia, tercoding panjang kelasnya ada 7, banyak kelasnya ada 9. Lanjut dengan pendidikan, tidak tamat SD kodenya 1, SD 2, SMP 3, SMA 4, sarjana 5. Kasus korupsi 1, narkoba 2, pembunuhan 3, penjarahan 4, perlindungan anak 5, dan lain-lain 6. Lanjut terakhir pembinaan, yaitu menjahit 1, PKBM 2, peternakan 3, pertanian 4, seni 5, laundry 6, pramuka 7, kerahanan 8. Nah, di sini kita akan mencari X total terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari X total, yaitu dengan ada rumus, yaitu sama dengan sum buka kurung, lalu memblok di urutan pertama dari X1 sampai X15, tutup kurung lalu enter. Nah, di sini sudah jelas X total dari X, variabel X. Nah, selebihnya ke bawah tinggal klik ujung 2 kali. Nah, semua sudah terpampang jelas langsung, dan juga kita mencari X, juga kita mencari Y. Nah, Y tersendiri ini sama seperti X total, rumusnya juga sama dengan sum buka kurung blok Y1 sampai Y30, lalu tutup kurung lalu enter. Nah, sudah terpampang jelas Y total. Lanjut dengan mengcoding usia dan vonis. Nah, coding usia dan vonis ini sendiri memiliki rumusnya sama dengan Viclop buka kurung, lalu
tadi saya ulangi dengan rumus sama dengan collect globe, buka kurung C4, lalu mengeblok satu usia paling atas, lalu ini titik koma, lalu tulis angka 4, terus titik koma, tulis dengan true, selanjutnya tutup kurung dan enter. Nah, itu sudah mengcoding tersendiri, tinggal melanjutkan ke bawah. Sama dengan vonis, caranya sama seperti blok pertama, lalu bisa meneruskan ke bawah. Nah, coding yang sudah diubah semua, tinggal mengkopinya ke SPSS. Pertama itu mengubah dulu kode-kode yang ada di coding yang sudah dibikin buat coding sebelumnya dari pendidikan, kasus dan pembinaan. Jika sudah semua, baru diimplementasikan ke SPSS. Nah, di sini sudah ada data-data statistik yang kita cari. Nah, yang pertama tuh tentang kevalidan, jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus pembinaan, serat total dengan 189 dengan valid, tidak ada missing, tidak ada kekeliruan yang terjadi, keluarnya 0. Setelah itu lanjut ke frekuensi tabel tentang jenis kelamin. Nah, di sini menunjukkan berdasarkan pengolahan data semua variabel yang dianalisis, jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus pembinaan memiliki data yaitu 189 valid tanpa adanya data yang hilang atau missing value 0. Hal ini menunjukkan kualitas data yang baik dan lengkap sehingga analisis selanjutnya dapat dilakukan dengan kepercayaan yang tinggi. Nah, di sini menunjukkan kode 1 yaitu datanya berisi semua jenis kelamin yang mengisi data itu yaitu laki-laki. Lanjut di usia. Data usia responden terbagi ke 9 kategori usia yang berbeda dengan distributif yang relatif merata. Nah, kita lanjut dengan SPSS. Nah, yang pertama kita mengcopy dari codingan JK. JK itu jenis kelamin. Yang kedua kita mengcopy usia, codingan usia, bukan usia sebenarnya tapi codingan dari usia tersebut. Lalu dilanjutkan vonis, lalu dilanjutkan dengan pendidikan, lalu dilanjutkan dengan kasus, dan terakhir pembinaan. Nah, tidak lupa juga kita mengcopy X total dan Y total. Nah, ketika data-data tersebut sudah di-copy, kita lanjut ke variabel view. Nah, di sini kita mengganti nama sesuai apa yang kita telah copy. Dengan nama pertama itu JK. Kenapa misalnya JK? Karena jika ditulis itu akan lain. Jadi dikasih nama JK, lanjut dengan usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, dan yang terakhir extort dan nyetot. Tidak lupa juga kita mengganti desimal. Desimal sendiri diganti 0 semua sesuai dengan arahan dan apa yang kita pelajari agar tidak koma-koma di belakangnya. Dan juga label. Label ini memberikan keterangan dari JK jenis kelamin, extort X total, yetot Y total. Kita juga mengubah mensurnya jadi semuanya nominal kecuali extort dan Y total.
lanjut ke analyze. Yang pertama kita akan buka deskriptif statistik. Nah, kita langsung mencari frekuensi. Nah, di situ kita memindahkan jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nah, kita akan keluar tuh data-data jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Nah, selanjutnya kita sama analyze deskriptif statistik, lanjut dengan frekuensi. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan Y total, pertama X total dan Y total. Nah, saya itu tekan OK. Nah, setelah itu akan keluar data-data yang telah kita deskriptif statistik tersebut. Setelah itu kita lanjut ke registrasi linear. Nah, di sini menyatakan bahwasannya dependen dan independen. Nah, yang dependen itu Y total dan yang independen X total. Tidak lupa juga kita residualnya itu di understand. Nah, setelah itu lanjut OK. Nah, itu akan keluar juga data-datanya sebagai berikut. Nah, setelah semuanya keluar, kita lanjut ke kita lanjut ke non parametric text. Nah, di situ lanjut legasi dialogs. Saja kita lanjut ke 1 sampel KS. Nah, yang dipindah ke sebelah kanan itu yaitu yang understand residual resi 1. Nah, langsung tekan OK. Nah, di sini keluar semua data-datanya yang telah kita cari. Saya itu kita akan mereview data statistik yang telah kita cari. Nah, di sini sudah ada data-data statistik yang kita cari. Nah, yang pertama tuh tentang kevalitan, jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan. Serat total dengan 189 dengan valid, tidak ada missing, tidak ada kekeliruan yang terjadi. Keluarnya 0. Setelah itu lanjut ke frekuensi stabil tentang jenis kelamin. Nah, di sini menunjukkan berdasarkan pengolahan data semua variabel yang dianalisis, jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus pembinaan memiliki data yaitu 189 valid tanpa adanya data yang hilang atau missing value 0. Hal ini menunjukkan kualitas data yang baik dan lengkap sehingga analisis selanjutnya dapat dilakukan dengan kepercayaan yang tinggi. Nah, di sini menunjukkan kode 1 yaitu datanya berisi semuanya jenis laki-laki, semua jenis kelamin yang mengisi data itu yaitu laki-laki. Lanjut di usia. Data usia responden terbagi ke 9 kategori usia yang berbeda.
dengan distributif yang relatif merata. Di kategori usia ke-8 memiliki persentase tertinggi yaitu 14,8% dari total responden, diikuti oleh kategori usia ke-1, ke-4, dan ke-6 yang masing-masing memiliki persentase 12,7%. Kategori usia ke-9 memiliki persentase paling rendah yaitu 5,8%, menunjukkan kelompok usia ini paling sedikit jumlahnya. Nah, di sini ada data 1 sampai 9. Total kevalidan 189, sehingga tadi menjelaskan data paling tertinggi ada di kategori usia ke-8 dan paling rendah di nomor urut 9. Persentase tiap kategori usia cukup merata tanpa adanya dominasi yang sangat besar pada satu kelompok usia tertentu. Hal ini menunjukkan sampel penelitian mencakup berbagai kelompok usia dengan proporsi yang seimbang. Kumulatif persentase mencapai 100% setelah kategori usia ke-9 menandakan data usia sudah mencakup. Nah, lanjut dengan vonis. Di sini vonis responden terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu kategori pertama sampai ke-6 dan kategori 8 dengan jumlah responden berbeda pada tiap kategori. Kategori keempat merupakan kategori vonis terbanyak dengan persentase 20,6% dari total responden, diikuti oleh kategori 1 dengan 18,5% dan kategori 2 dengan 16,4%. Kategori 8 memiliki persentase paling kecil yaitu hanya 1,16%, menunjukkan jumlah responden dengan vonis ini sangat sedikit. Nah, persentase tiap kategori vonis cukup merata tanpa dominasi yang sangat besar. Meskipun kategori 4 sedikit lebih dominan, hal ini menunjukkan variasi vonis yang cukup beragam di antara responden. Kumulatif persentase mencapai 100% setelah kategori 8, menandakan seluruh data vonis sudah mencakup dalam analisis. Lanjut dengan pendidikan. Nah, di pendidikan sendiri berdasarkan data distributif frekuensi variabel pendidikan di atas, berikut adalah kesimpulan nih. Ini statistiknya, data-datanya. Emergensi data yang pertama, distribusi responden. Kode 1 39 orang dengan persentase 20,6%, kode 2 32%, saya ulangi, kode 2 dengan 32 orang 16,9%, kode 3 41 orang dengan 21,7%, kode 4 41 orang dengan 21,7%, kode 5 dengan 36 orang 19%, total 189 orang yaitu 100%. Nah, 2. Pendidikan dominan. Kategori pendidikan yang paling banyak diikuti oleh responden adalah kode 3 dan 4, masing-masing 41 orang atau dengan persentasenya 21,7%. Kategori pendidikan yang paling sedikit adalah kode 2, yaitu dengan 32 orang atau 16,9%. Sebaran pendidikan responden cukup merata di semua kategori. Tidak ada satu kategori pun dengan sangat dominan atau sangat rendah. Hampir semua kategori memiliki persentase di kisaran 17 sampai 22%. Kumulatif persen sampai pada kategori kode 3 sudah mencakup 59,3% responden. Sampai pada kategori kode 4 sudah mencakup 81 responden. Seluruh kategori kode 1 sampai kode 5 mencakup 100%. Lanjut dengan kasus. Nah, di sini ada kasus-kasus berdasarkan hasil pengolahan data variabel kasus tersebut. Total responden yang pertama 189 orang. Kategori dengan frekuensi terbanyak adalah kode 6 42 orang dengan 22,2%. Kategori dengan frekuensi paling sedikit adalah
kode 5. Paling sedikit adalah kode 5, 23 orang, 12,2. Rentang presentasi antara kategori cukup kecil, yaitu hanya 10% antara kategori tertinggi dan terendah. Sebaran sebenarnya pada tiap kategori relatif merata, tidak ada kategori yang sangat mendominan atau rendah. Sampai kategori kode 4 mencakup 65,6% responden dan seluruh kategori mencakup 1%. Lanjut dengan pembinaan berdasarkan data distributif frekuensi variabel pembinaan di atas. Berikut nih, ini datanya adalah menyimpulkan bahwasannya data yang diambil kategori dengan frekuensi tertinggi kategori ketiga 30 orang 15,9% dan kategori 8 27 orang 14,3%. Lanjut dengan kategori dengan frekuensi terendah yaitu kategori ke-7 17 orang, persentasenya 9%. Nah, sebaran data distribusi responden pada tiap kategori pembinaan relatif merata dengan perbedaan persentase antara kategori tidak terlalu besar, berkisar antara 9% hingga 16%. Tidak ada kategori yang sangat dominan maupun sangat rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa responden tersebar cukup seimbang di seluruh kategori pembinaan. Nah, notes di sini statistik nilai X dan Y validannya. Nah, lanjut. Berdasarkan pengolahan data statistik dapat disimpulkan bahwa jumlah dan kelengkapan data kedua variabel memiliki jumlah data yang sama, yaitu 189, dan tidak ada data yang hilang atau missing data 0, sehingga data lengkap dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Rata-rata dan median. Rata-rata nilai X adalah 51,54 dengan median 53 yang menunjukkan distribusi data nilai X cenderung simetris dan nilai tengahnya dekat dengan rata-rata. Rata-rata nilai Y lebih tinggi, yaitu 93,76 dengan median 96, juga menunjukkan distribusi yang relatif simetris. Modusnya yaitu nilai X adalah 54, yang berarti nilai yang paling sering muncul adalah 54. Modus nilai Y adalah 104, nilai yang paling sering muncul pada nilai Y. Variabel data simpangan baku nilai X ada 7,796, menunjukkan variasi data yang relatif kecil dibandingkan dengan rentang nilai 15 sampai 60. Simpangan baku nilai Y lebih besar, yaitu 14,434, menunjukkan bahwa nilai Y lebih tersebar atau variasi dibandingkan nilai X. Rentang nilai X yaitu 15 sampai 60, rentang nilai Y lebih luas yaitu 30 sampai 118. Ini nilai X. Berdasarkan nilai X dapat disimpulkan bahwa sebaran nilai X berkisar dari 15 sampai 60, nilai paling muncul 54, frekuensi 23, presentasi 12,2. Nilai tertinggi lainnya yang sering muncul 55, 19 orang, 10%,1 serta 50 sampai 60 masing-masing 17 orang. Ini distribusi data cakup sekitaran sekian. Besar nilai berada pada rentang 48 sampai 60 yang mencakup nilai 54,5%. Nilai terendah 5,3% dari total. Nih konsentrasi nilai. Data menunjukkan konsentrasi nilai yang mencakup tinggi di rentan 48, yang berarti sebagian besar responden memiliki nilai X kisaran tersebut. Nilai-nilai di bawah 40 sangat jarang, menunjukkan bahwa nilai terendah hampir tidak signifikan dalam sisi bahasa. Nah, persentase kumulatif sampai nilai 44 sudah mencakup 63,5% dari total responden. Sampai nilai 60 mencakup seluruh responden, yaitu 100%. Nilai Y. Berdasarkan data nilai Y dapat disimpulkan bahwa sebaran nilai Y berkisar 30 sampai 118. Nilai yang paling sering muncul modus adalah 104 dengan frekuensi 6,3%. Nilai-nilai lain yang sering muncul 106, 10 orang dan 105, 9 orang.
distribusi data sebagian besar nilai berada pada rentan 78 sampai 110 yang mencakup 70% dari total responden. Nilai-nilai rendah di bawah 60 sangat jarang muncul, kurang dari 5% dari total data. Konsentrasi nilai data menunjukkan konsentrasi nilai cukup tinggi di rentan 90 110 berarti memiliki nilai kisaran tersebut. Nilai ekstrim sangat jarang baik di bawah 60 maupun di atas 115. Presentasi kumulatif sampai nilai 104 sudah mencakup 76,7% dari total responden, sampai nilai 118 mencakup seluruh responden. Nah, ini regisnya variabel nilai X, model summary, ANOVA, event, results, notes. Cukup sekian dari pembahasan praktek tentang statistik Excel ke SPSS. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.